Ayah, kenapa kamu tidak bisa melihat? Yuan Hao ada di sini. Bagaimana hasilnya? Yuan Hao, Kenapa kamu di sini? kamu anak guru Yuan? Kamu dokter di sini. Ya ampun. Nyai, kebetulan kita bertemu. Jadi kalian berdua saling kenal? Ada apa dengan matamu? Hai. Hanya mata kiri ini. Salahkan aku. Dr. Mao, sudah lama aku disarankan operasi. Tapi aku tidak bisa memutuskan. Hahaha, lihat ini sekarang. Bagaimana kabarmu, Dr. Mao? Menghubungkanku ke tempat tidur rumah sakit. Terima kasih. Guru Yuan adalah pasien lamaku. Sama-sama. Kalian sebaiknya mengobrol dulu. Aku akan pergi klinik untuk lihat. Ada sesuatu. Oh. Selamat tinggal Dr. Wang, selamat tinggal. Kamu benar-benar membuatku ketakutan. Aku sendiri juga ketakutan. Kenapa kamu tidak meneleponku? Itu sangat menyiksaku. Aku pikir aku cukup kenal Dr. Mao. Bibi Su juga ada di sana. Sangat mudah memanggil mobil. Kapan kamu datang ke rumah sakit ini untuk memeriksa matamu? Yang sebelumnya tidak berhasil. Oh. Aku direkomendasikan oleh teman pasien. Dr. Mao adalah dokter yang baik dan pintar. Dia berjanji akan mengoperasiku besok. Aku tenang dengan itu, kan? Jadi, kapan kalian berdua bertemu? Bukankah aku pernah ke Mongolia dalam sebelumnya? Bertemu di sana. Hei. Kamu tertawa apa? Hei, jujur saja. Yang Hao, dulu aku benar-benar berpikir begitu. Hei, kamu tidak ingin tahu apa yang dipikirkan ayah? Tidak mau memberitahuku. Ayah berpikir, jika Shan tidak kembali, aku akan memperkenalkanmu dengan Dr. Mao. Hei, aku dengar. Dr. Mao ini sudah punya pacar. Ini ditunda dulu. Tapi kemudian aku dengar lagi, bahwa dia putus dengan pacarnya. Tapi saat ini, Shan itu sudah kembali lagi. Baik. Berhenti bicara. Kamu masih khawatir tentang itu? Kurasa kamu tidak bisa melihat dengan baik. Oh ya, jangan bicara sembarangan. Kamu ingin mengobati kamu. Untuk sembuh, kamu harus melepaskan beban hatimu dulu. Berhenti mengkhawatirkanku. Oke. Istirahat yang baik. Aku menemunya, Dr. Mao. Datang dan pergi. Dr. Wang, bolehkah aku duduk sebentar? Aku tidak menyangka. Orang yang membuat Cheongsangku adalah guru Yuan. Namamu Yuan Hao. Kalian berdua ternyata keluarga. Hei, aku lega bisa menyerahkan ayahku kepadamu. Apakah matanya baik-baik saja? Dia mengalami serangan glaukoma karena katarak yang membengkak. Asalkan tekanan matanya baik. Aku akan baik-baik saja setelah operasi besok. Apakah kamu yakin operasinya akan berhasil? Bagiku, ini operasi kecil. Tidakkah kamu khawatir jika tidak bilang serahkan padaku? Jangan khawatir. Kelyuarla dan makan. Aduh, mengobrol dengan cowok ganteng. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Ini keluarga pasien, Yuan Hao. Oh, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku akan mengenalmu. Hei, halo, nama Chen Pei Pei. Dia perawat tercantik di sini. Pacarnya Meng Xian. Hai, hello. Namaku Yuan Hao. Ayo makan bersama. Aku tidak mau pergi. Ayahku masih di ruang perawatan. Ini dia. Kamu ngapain? Mata hampir copot. Seru kan lihat cowok ganteng? Kenapa tidak nyaman? Aku. Dia punya pacar? Orang yang mau menikah. Patah hati, ya? Mau menikah? Yukes. Tidak masalah aku menyerah atau tidak. Aku tidak buru-buru untukmu. Kamu kan baru putus dengan Zheng Jian, kan? Buka jendela sekarang. Terus kamu lihat Yuan Hao ini. Ganteng? Orangnya berbakat. Dan sopan. Sifatnya sangat baik. Kamu bilang sedang bersamanya sekarang? Sia-sia.
Sia-sia. Anjing gigit tikus. Ikut campur urusan orang. Hei. Tuanen, bagaimana Aki? Kamu sudah menangis? Atau karena kemarin? Ya. Pacarnya dipukuli. Yuan Hao tidak mengizinkan Mao Xiaon datang minta maaf. Dia hanya bisa menggangguku. Kalau begitu, Tuan An, apa yang bisa kubantu? Tolong bantu selidiki Mao Xiaochun ini. Lihat siapa dia sebenarnya. Bagaimana cara terbaik menangkapnya? Agar bisa kuhabisi. Oke, aku mengerti. Ayahku sudah pindah kamar. Operasi besok pagi. Tidak, tidak. Datang saja besok siang. Aku ingin bermalam bersamamu. Aku tidak akan datang padamu. Hei, Dada. Hei, berikan itu padaku. Pulang kerja. Ya, biarkan aku melihat bangsal. Mampir dan lihat ayahmu. Dia baru saja tertidur. Oh, aku meminjam tempat tidur ini. Selimut ini yang biasa aku gunakan saat bertugas. Bersih, kamu bisa menggunakannya dengan tempat tidurmu malam ini. Terima kasih. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku akan mengantarmu. Tidak, kereta bawah tanah sangat nyaman untukku pulang kerja. Seberapa lelah kamu setelah seharian melihat klinik? Aku harus mengoperasi ayahku besok pagi. Kereta bawah tanah apa yang harus diperas? Aku sudah banyak melakukan operasi. Aku terbiasa bepergian dengan kereta bawah tanah. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Jika kamu ingin mendengar. Kalau begitu makan bersama. Bukankah seharusnya kamu mengajakku makan malam? Ayahmu masih terbaring di rumah sakit. Dia tidur. Dan masih awal. Ini belum waktunya makan untuknya. Aku terutama keluar untuk membelikannya makanan. Aku akan mentraktirmu makan malam sekalian. Terima kasih. Dan kamu tahu apa? Kamu memberiku perspektif baru tentang dokter hari ini. Ternyata anggota keluarga yang bermalam dengan selimut kursi malas ini. Dokter bertanggung jawab untuk persiapan. Dokter merawat pasien sebagaimana mestinya. Tapi aku juga tidak peduli dengan setiap keluarga pasien. Merawat semuanya dengan sangat teliti. Oh, aku melebih-lebihkanmu. Hei, kamu juga melebih-lebihkanku. Itu berarti kamu memiliki kesan baik pada ayahku dan aku, kan? Apa yang kamu katakan? Apakah suasana hatimu lebih baik? Kekanak-kanakan. Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Apakah kamu takut aku tidak bisa memikirkan untuk melompat dari gedung tadi malam? Yos. Lalu mencoba bunuh diri? Aku hanya khawatir kamu tidak akan bersemangat besok pagi. Mengoperasi ayahku. Kamu meremehkanku. Kalau begitu aku lega. Aku ingin bertanya sesuatu. Katakan saja yang sebenarnya. Jangan khawatirkan perasaanku. Haruskah aku tidak menamparnya tadi malam? Kenapa tidak boleh? Mereka berdua bekerja sama untuk menindasmu. Ini adalah pembelaan diri. Akulah yang bergerak lebih dulu. Oh, aku tidak menyangka itu. Duluan. Sifat situasinya berubah. Kamu seorang dokter. Tangan dokter digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Kamu akan mengoperasi ayahku besok. Bagaimana bisa kamu memukul seseorang? Aku pikir sekarang, ini benar-benar tidak seharusnya dilakukan. Sebenarnya aku punya banyak fantasi sebelum melihatnya. Aku bilang saat melihatnya, aku harus terlihat anggun. Aku harus tersenyum dan memaafkannya. Tapi tadi malam, ketika aku hanya dengan mata sendiri, saat dia dan wanita itu muncul di hadapanku. Dan aku sadar aku tidak bisa sekuat yang kukatakan. Bukankah kamu kuat saat di Mongolia dalam? Itu semua palsu. Semakin rapuh seseorang, semakin mereka suka berpura-pura kuat. Dan tahukah kamu? Orang yang tidak pernah mengalami, benar-benar tidak bisa merasakan dikhianati oleh orang tercinta. Dan bagaimana rasanya? Maaf. Aku benar-benar belum pernah mengalami hal seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Tapi satu hal yang aku yakin. Seseorang tidak bisa selamanya dipengaruhi oleh emosi negatif. Kamu harus belajar keluar dari bayang-bayang. Aku juga ingin keluar. Aku menutup mata dan tidur setiap malam. Aku hanya berbaring di tempat tidur. Semuanya memenuhi kepalaku. Gambar mereka berdua bercinta. Aku sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Ajari aku cara keluar. Tahukah kamu dari mana bayang-bayang berasal? Jika ada cahaya di sini, bayangan pasti ada di sana. Kamu ingin meninggalkan bayanganmu di belakangmu. Kamu harus menghadap matahari di depanmu. Tapi sekarang aku dikelilingi bayangan. Artinya cahaya ini sekarang ada di hatimu.
Aku tidak mengerti. Oh, kalian dokter operasi pakai lampu tanpa bayangan, kan? Gak heran kamu gak ngerti. Nggak, maksud kamu apa? Aku anggap kamu sebagai teman baikku sendiri. Aku baru saja memberitahumu sesuatu yang sangat pribadi. Aku bahkan nggak bilang ini ke orang tuaku. Aku serius banget ngomong ini ke kamu. Kamu bercanda ya? Aku gak bercanda. Aku juga serius. Aku sangat serius menghiburmu. Aku nggak ngerasa kamu ngiburku sama sekali. Itu karena kamu terlalu lama dikelilingi bayangan. Bukan aku. Aku benar-benar nggak ngerti apa yang mau kamu katakan. Mending anggap aja aku sebagai matahari di depanmu. Percayalah Ham. Koni, taruh bayanganmu di belakangmu. Kamu adalah matahariku. Datang dan sinari aku, ya? Yah, gini aja deh. Terus kamu tetap sama aja. Lihat kamu ketawa. Makan ini. Sekarang aku bisa memandangmu. Papa, kamu sudah bangun. Dia sudah kembali. Aku beliin kamu pangsit. Makan sekarang. Taruh aja di situ. Aku makan nanti. Kamu kemana saja lama banget? Aku baru aja lihat kamu tidur. Ajak dokter mau makan. Dia orangnya baik. Dia bawa semua selimut kursi malas. Aku tidur di sini malam ini. Kamu nggak perlu nemenin aku di sini. Pulang aja tidur di rumah. Gimana kalau besok pagi operasimu nggak ada yang jagain? Bahkan operasi. Itu juga operasi kecil. Bukan berarti aku tidak bisa bergerak. Oke. Berhenti bicara dan makanlah. Ini akan dingin sebentar lagi. Aku sudah memikirkannya. Kamu dan Shanshan menikah. Lebih baik sapa ibumu. Mengerti. Kamu selalu berurusan denganku. Dia kan ibumu. Bisakah kamu menunggu sampai operasimu selesai? Mereka semakin tua. Sejuaitu. Sedikit demi sedikit semuanya beres. Lebih baik kamu tidur lagi. Aku akan merepotkanmu lebih banyak di masa depan. Aku anakmu. Apapun yang kulakukan untukmu, aku pantas mendapatkannya. Aku khawatir kamu lelah. Kamu menarikku. Kamu bilang kamu lelah? Ayo makan. Tuanen. Tuan Yuan tidak bisa datang hari ini. Ya, ayahnya di rumah sakit. Sepertinya mataku akan dioperasi hari ini. Oke, aku mengerti. Sampai jumpa. Tuan Tai, kamu baru saja bilang ayah Tuan Yuan akan dioperasi hari ini. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Apa yang kamu lakukan selama jam kerja? Cahaya punya telinga untuk mendengarkan orang lain. Bukankah aku baru saja mendengarnya? Perusahaan lamaku? Jika ada keluarga rekan kerja yang dirawat di rumah sakit, pemimpin ini pergi menyampaikan. Memanggil kehangatan bisa berhasil. Luo Yang, aku memperingatkanmu. Jangan selalu pamer perusahaan lamamu. Bagaimana kamu tahu kami tidak mengirim kehangatan? Aku sudah mengirim Xiao Ge ke toko bunga untuk membeli bunga. Kenapa kamu tidak mengirimku? Aku yang terbaik dalam mengirim kehangatan. Kenapa kamu tidak berinkarnasi sebagai wanita? Betapa enaknya menjadi wanita. Kamu boleh nangis, kamu boleh ribut, kamu boleh berkelahi, kamu boleh tertawa. Aku mengerti. Kamu benar-benar berkelahi dengan wanita yang memukul seseorang kemarin. Benar kan? Seorang wanita memukul calon menantu Pak An. Ini sangat panas. Semua orang membicarakan ini tadi. Hahaha, acaranya berantakan semua. Kamu masih senang-senang di sini. Diam mulutmu. Pergi kerja.
pelankan. Dr. AO, kapan perban ini bisa dilepas? Guru Yuan, kamu baru saja operasi. Amati dulu 2 hari. Oh, hey. Oke. Terima kasih. Istirahat yang cukup hari-hari ini. Hey, Dokter MA, terima kasih. Ini pertanyaan satu. Kenapa kamu begitu sopan? Bukankah aku baru tahu kamu adalah dokter ayahku? Sekarang citramu di mataku sangat tinggi. Seperti ketangkasan itu. ham. Guru Gan, kamu sangat sederhana. Kamu tahu, anakmu sangat nakal. Hey, dia. Bahkan jika kamu tua, kamu tidak akan tumbuh besar hahaha. Anakmu tidak mengikutimu. Hey. Ya ampun, kamu membuatku kaget setengah mati. Betapa sulitnya memiliki wanita cantik berlari-lari. Serahkan padaku untuk mengirim bunga ke ayah Pak Yuan. Bagaimana hasilnya? Itu tidak bisa. Bagaimana aku menjelaskannya ke Pak Dai? Hey, siapa yang menyuruhmu menjelaskan padanya? Aku akan beli tiket film online. Password film box office akan dikirimkan nanti. Setelah kamu membacanya, kamu bilang sudah ke rumah sakit, bukankah sudah selesai? Hei, Luo Yang. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ada maksud tersembunyi? Bukan berarti aku punya niat tersembunyi padamu. Aku ingin menjilat Tuan Yuan. Pendatang baru, ayo makan. Kamu siapa? Halo Paman. Aku karyawan perusahaan Tuan Yuan. Aku datang mewakili perusahaan untuk menemuimu. Hahaha, terima kasih. Hahaha, aduh hahaha. Dengar logatmu, kamu bukan orang Shanghai ya? Paman baru, kamu hebat banget. Aku baru di sini. Namaku Luo Yang. Luo Yang, nama yang bagus sekali. Nama ini diberikan ibuku. Agar aku bisa seluas samudera. Kebetulan banget. Nama Tuan Yuanmu juga diberikan ibunya. Kata Hao juga berarti samudera yang luas. Paman Yuan tidak mengecewakanmu. Aku akan segera jadi manajer umum. Benarkah? Itu semua berkat bantuanmu. Tuan Yuan tidak di sini? Apa dia pulang bawa makan malam untukku? Jedoklah. Kamu lihat aku baru saja operasi. Aku tidak bisa menjamu kamu. Kalau mau minum, ambil sendiri ya. Paman, jangan sungkan padaku. Aku punya hubungan yang sangat baik dengan Tuan Yuan. Anggap saja aku seperti keluarga sendiri. Hahaha. Lao Yuan. Ada, Lao Yuan. Paman Yuan, aku dan ibuku datang menemuimu. Oke, aduh. Lao Yuan, untung kamu menemukannya lebih awal. Operasi ini mahal di Amerika. Menurutmu, aku masih beruntung dalam kemelenggeng. Hahaha, Yuan Hao juga. Operasi kecil saja. Memanggilmu dari jauh. Jadi hai. Kita besen. Bahkan di Amerika, kamu harus kembali. Hahaha. Buahnya di sini? Kalian semua terlalu sopan. Kemarilah. Perusahaan juga mengirim seseorang untuk menemuiku. Lihat. Kirim juga bunga hahaha. Atas nama Yuan Hao, terima kasih atas kerja kerasnya. Seharusnya tidak perlu berterima kasih. Apakah operasi paman berjalan lancar? Hehe, cukup bagus. Sebenarnya, kamu terlalu khawatir. Operasi ini cukup bagus. Mari lakukan saat sampai di Amerika. Lingkungan medis di sana. Dan peralatan medisnya lebih baik daripada di dalam negeri. Bukankah kamu bilang, tidak perlu operasi Kessel? Dokter yang mengoperasiku? Aku juga punya teman di dunia nyata. Teknologi yang sangat bagus. Oh, benar. Sudah bertemu? Hahaha, di toko Cheongsam. Haha, Cheongsam yang kamu ambil ITU? Aku yang membuatkannya untuknya. Kamu bilang bahwa mau Xiaon. Dia adalah doktermu. Ya, Lihat kayaknya. Sama sekali tidak terlihat seperti itu. hahaha, masa lalu sudah berlalu. Shan, lihat wajahku. Kalau kamu bertemu, bersikap sopanlah. Ada, Lao Yuan. Apakah Shanshan kita akan begitu tidak tahu? Tidak begitu pelit. Paman, aku masih punya etika dan sikap ini. Hanya bisa menyalahkan Cheongsamu yang terlihat begitu bagus. Sangat laris. Hei, Hahaha, Shan benar-benar pandai bicara. Hahaha, Paman, silakan mengobrol pelan-pelan.
Aku duluan ya. Sampai jumpa lagi setelah kamu keluar dari rumah sakit. Hehehe. Doyun ya. Da. Terima kasih. Sama-sama. Hey, Tuan Ren Cameron. Kamu sudah kembali. Kenapa kamu di sini? Akhirnya hari ini aku melihat ayahmu. Apa? Aku di sini mewakili perusahaan. Tuan Dai yang mengirimmu ke sini. Tidak masalah siapa yang mengirim. Yang penting aku di sini. Ini hatiku. Terima kasih, jangan khawatir. Tunggu sampai aku mendengarkannya. Aku akan mengajakmu makan malam. Kamu berhutang dulu? Pacarmu ada di sini. Ada di dalam. Lebih baik kamu temani dia dulu. Oke, lain kali. Hey, Tuan Yuan. Tidakkah kamu pikir kita punya takdir khusus? Apa maksudmu? Nama kita berdua terkait dengan laut. Ayahku mulai lagi, kan? Siapa yang memberi namamu? Ayahku. Oh, kurasa begitu. Hei, aku pergi dulu. Bibitang. Udah sampai pagi. Aduh, ya apa ini? Haha, masih pagi? Menunggu kamu menjemput kami. Paman sudah keluar dari rumah sakit. Ayah sudah makan. Aerospace, aku tidak lapar. Oh, kamu bawa Bibi Pang dan Shan Shan. Cari tempat makan dulu. Hei, aku juga tidak lapar. Kamu lapar? Kenapa kamu tidak lapar? Aku belum makan sesuap pun sejak tadi malam. Kalau baju setelah. Oh bagus, kalian berdua pergi makan. Ayahmu memberikannya padaku. Hahaha. Tolong, dibuang. Hei, aku lapar dan siap melayani. Jangan khawatir. Hei, serahkan padaku. Hahaha. Aku akan segera kembali. Hei, oke. Pergi. Bayar ku beritahu dulu. Kemampuanku mengupas apel memang tidak bagus. Selamat datang. Minta bosmu ju keluar dan layani aku. Tunggu sebentar ya. Kamu makan mie goreng? Atau guling-guling di atas keledai? Mie hajang. Ah, saus apa yang kamu makan? Apakah itu pasta telur? Atau saus daging? Bolognese. Tapi jangan yang berlimak. Kalau begitu, kamu mungkin harus bersabar menunggu sedikit lebih lama. Aku harus minta koki belakang menggorengkannya untukmu. Ju tahu, kamu serius? Kenapa kamu masih terlihat begitu lesu? Bisakah kamu sedikit lebih bersemangat? Ya, banyak kedai kopi yang sudah berkembang. Terserah kamu. Kopi hitam tanpa susu, tanpa gula dan es. Kopi hitam Ying Er dengan es. Hati-hati perutnya kedinginan. Untuk ini vegetarian. Terima kasih. Hei, bagaimana cara kamu menggunakan sumpit sekali pakai? Ada apa? Berapa banyak hutan yang ditebang setiap tahun ya? Bukankah kita harus lebih ramah lingkungan? Jadi, kamu mau aku makan atau tidak? Aku tidak mau kamu makan. Aku tidak mau kamu makan dengan sumpit sekali pakai. Apakah mereka punya sumpit yang sudah disterilkan? Sepertinya tidak ada. Oke, aku janji padamu. Kedepannya, aku akan bawa sendiri saat keluar. Bawa sepasang sumpit untuk dipakai sendiri, oke? Ini bukan contoh yang baik. Oke. Kamu bisa makan. Kamu sumpit. Kamu sendok. Aku tidak perlu khawatir soal ini tidak aman. Apa yang salah dengan ini? Aku bilang, plastik itu beracun. Plastik bagaimana? Ada banyak jenisnya. Plastik yang bisa dibuat menjadi sendok. Pasti sudah diproses. Itu bukan plastik yang kamu lihat di buku. Bisakah kamu jamin ini 100% tidak berbahaya bagi tubuh manusia? Aku tidak bisa bilang ini 100% aman. Tapi aku yakin, selama kamu tidak makan sendok ini, kamu akan baik-baik saja. Kopimu disajikan dalam gelas anggur. Terlalu amatir. Ini spesialisasi toko kami.
Aku mau Bos Ju melayani secara pribadi. Kamu tahu siapa aku? Aku tahu, kamu adalah pelanggan toko kami. Kamu baru, kan? Hei, kamu tahu kalau kedai kopi ingin sukses? Apa faktor yang paling penting? Pelayan tidak pernah bisa diganti. Harus wajah lama. Dengan begitu, tamu akan merasa seperti di rumah saat datang. Kamu mengerti maksudku? Aku akan bekerja di kedai kopi ini seumur hidupku. Lalu bagaimana mimpiku bisa terwujud? Mimpi. Kalau apa mimpimu? Buka restoran. Hihi. Lupakan saja. Hei, kamu meremehkanku. Mimpi harus selalu. Bagaimana jika itu terjadi? Hei, kamu tidak punya mulut, kan? Apa hubungannya ini denganmu? Bisa perhatikan cara makannya? Kalau tidak suka, jangan dilihat. Jangan ditonton. Setelah melihatnya, aku harus khawatir kan? Aku bukan suamimu. Kamu adalah mantan suamiku. Mantan suami. Humph. Sial, keledai ini berguling hari ini. Ya, aku tidak ngerti. Apa kamu mengendalikanku? Siapa yang peduli padamu? Narsis. Ugh. Hei, kecilkan suaranya. Terlalu jelek untuk dimakan. Semakin keras, semakin enak rasanya. Pacarku harus menjadi pria yang sopan. Bisa kamu lakukan? Oke. Kamu tidak pernah menyukaiku sejak kamu kembali. Itu juga tidak enak dipandang. Aku selalu seperti itu. Kamu tidak bisa menjadi orang lain dalam semalam. Apa yang kamu lakukan? Kejutan lagi. Lihat piringmu, besar sekali. Apa masalahnya dengan celah itu? Aku membiarkanmu makan roti keledai itu, tapi tidak membiarkanmu mengunyah piring itu. Hei, kamu bicara bahasa manusia? Celah sebesar itu akan menggores bibir seksiku. Ini akan terinfeksi. Infeksi bisa membunuh. Itu milikmu, itu milikku. Bukan berarti kamu bodoh. Kamu tidak makan itu. Kamu mengunyah piring itu. Tidak, dan seterusnya. Oh, aku salah. Ying Er itu ragu-ragu mengganti piring untuk kakak perempuan ini. Apakah ini benar-benar kakak perempuan? Maaf. Aku akan menggantinya untukmu. Aku tidak tahu kamu adalah mantan istri bos kami. Aku mengejutkanmu. Salah. Aku adalah mantan istri. Hei. Oh, sayang. Kamu bilang kamu di sini, benar-benar balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok. Pelayan juga begitu banyak bicara. Bagaimana kamu menjadi bos? Tidak. Aku pikir bosku sudah melakukan pekerjaan yang baik. Lihat, bagaimana dengan aku? Punya 1 atau 2 hobi. Lalu ada 3 atau 4 teman baik. Minum 7 atau 8 tael baijiu setiap hari. Aku memiliki kehidupan yang baik ketika muda. Kamu bercanda dengan siapa? Aduh, aku benar-benar mendengar kamu mengatakan itu. Aku ingin memuntahkan kopi. Selamat jangan muntah. Jika kamu muntah, aku harus mencari orang untuk membersihkannya untukmu. Tidak, aku tidak mengerti sedikit pun. Apakah kamu pikir? Semua orang di dunia ini berhutang padamu. Tidak ada yang berhutang padaku. Kamu berhutang padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu bunga palsu ya? Apa yang terjadi dengan bunga palsu itu? Hei, jangan cerita tentang bunga palsu. Orang tuamu juga alergi serbuk sari? Aduh, aku enggak enak badan. Enggak, aku harus pergi sekarang. Enggak tahan 1 menit. Oke, enggak dikirim. Aku datang besok malam. Aku. Kenapa kamu cari aku di hotel? Nanti kamu tahu kalau sudah datang.
Lap mulutmu. Sudah kenyang? Iya, terima kasih. Hahaha. Ya ampun, Lao Yuan and orang ini takut tua. Sebenarnya sudah 2 tahun. Aku kehilangan mataku. Aku juga mau pakai kacamata. Terus kenapa nggak dicocokin di Amerika? Mahal kan? Bukannya Shanshan di Amerika? Sibuk banget. Bilang aja, tempatku jauh dari tinta. Enggak bisa sampai tanpa nyetir. Aku enggak bisa nyetir. Barang kecil ini, aku enggak mau merepotkannya. Kalau Shanshan sibuk. Kamu ngapain di rumah sendirian? Hei, pagi dan malam. Cuma jalan-jalan di taman. Cuma nonton TV. Tapi sekarang, belajar internet. Bisa main game. Gak apa-apa, hahaha, buat ngilangin bosan. UPS, kayaknya ini. Orang tua susah di Amerika. Guru Yuan. Hehehe. Di mana matamu? Lumayan. Hehe, lumayan kok, hahaha. Jadi aman-aman, aku akan kembali nanti. Hei, tidak, aku akan memperkenalkanmu. Ini Dokter Mao yang mengoperasiku. Ini mertuaku. Bibi, apa kabar? Halo. Pasik helai. Lalu mertuaku. Aku juga ingin pakai kacamata. Oke, nanti aku ajak kamu periksa. Sekarang, harganya berapa? Pemeriksaan mata gratis. Kalau mau kacamata, aku sangat terima nenek untuk bacaan yang terbaik untuk. Ada, Lao Yuan. Kamu punya banyak muka. Hahaha, aku pergi dulu. Kamu pergi. Terima kasih, Dokter Mao. Jangan terlalu sopan. Kamu sendirian. Oke, tidak masalah. Segera kembali. Kamu dan ibumu pulang dulu. Ide bagus. Kamu masih bersamaku malam ini. Temani. Hei, kamu tidak memberitahuku. Mao Xiaon itu dokter ayahmu? Aku baru tahu ketika sampai di rumah sakit kemarin. Aku baru tahu kemarin. Kebetulan sekali. Jadi apa hubungan kalian sebelumnya? Kali ini, aku pergi kepada rumput untuk bertemu dengannya. Dari. Ada apa? Kamu masih marah tentang kejadian malam itu? Aku hanya merasa sedikit aneh. Benar-benar seperti yang kamu katakan. Kalian berdua bertemu secara kebetulan. Lalu mengapa kamu mengundangnya ke pesta syukuran? Kamu tidak berani memperkenalkanku dengan baik. Tidak menyelamatkannya saat dia dalam kesulitan. Shanshan, kamu terlalu rumit memikirkan hal-hal. Aku hanya teman dengannya. Aku sudah memberitahumu semuanya lewat telepon malam itu. Aku mengundangnya ke pesta syukuran. Hal besar terjadi. Bisakah aku hanya diam saja? Kalau aku benar-benar marah, aku sudah mengabaikanmu. Lagi pula, dia ingin menjadi sainganku dalam urusan cinta. Dia tidak pantas. Kalau bukan karena dia dokter ayahmu. Aku menyarankanmu untuk benar-benar berhenti bergaul dengannya. Bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti anak kecil? Menurutmu kamu sudah berapa tua? Hei, kupikir cincin ini sangat cantik. Jujur saja, masih rusak. Kamu lihat. Tapi aku sudah mencoba. Pas di jari tengah. Tentu. Lagi pula, memakainya di jari tengah juga berarti pertunangan. Tidak apa-apa. Aku akan membelikanmu yang lain ketika kita kembali ke Amerika. Jangan beri aku serangan kejutan lagi di masa depan. Sebenarnya, aku tidak bermaksud vegetarian itu. Aku hanya terbawa suasana saat itu. Jadi aku memberikan kejutan untukmu. Salahkan aku karena terlalu kuno. Kurasa aku harus membiasakannya. Tetaplah bersamaku. Aku akan mengajarimu dengan baik. Ayo pergi. Hei Lao Yuan. Aku sudah memeriksa lampunya. Sesak. Aduh, Dokter Mao ini, luar biasa. dia melakukannya. Bawa aku ke toko kacamata profesional untuk mencocokkan kacamata. Aduh, jauh lebih mirip daripada Amerika. Oh, luar biasa. Hahaha. Hei. Sayang, bisakah kamu membantuku? Katakannya. Kamu lihat, operasinya berjalan sangat baik. Berkat Dr. Mao. Lalu apakah kamu ingin berterima kasih kepada mereka? Bungkus amplop merah atau semacamnya. Tentu saja aku ingin. Tidak aneh untuk bersikap sopan.
Dan kamu masih akan membutuhkannya di masa depan. Lihat, kamu harus menjaga hubungan yang baik, bukan? Tapi kemudian aku berpikir. Dulu aku melihat matanya. Kita tidak pernah memberi hadiah. Aneh nggak sih tiba-tiba ngirim sekarang? Waduh, dulu sih nggak masalah. Sekarang kan operasi. Pasti mau ngirim, kan? Iya, bener juga. Yah, untungnya operasinya udah selesai. Jadi dokter mau nggak terlalu tekanan, hahaha. Nih dia datang. Oke. Angerty, malu ngirimnya, ya? Aku yang anterin buat kamu. Jangan khawatir soal aku. Aduh, santai aja. Teddy, aku lihat cowok ganteng itu, Yuan Hao, keluar sama cewek. Cewek siapa tuh? Pacarnya? Parker. Kamu punya pacar? Iya, Aku rasa dia juga nggak cantik-cantik amat. mereka berdua udah kenal 10 tahun. Dan cewek itu baru pulang dari kuliah di luar negeri. Masih di luar negeri. Aku nggak lihat. Dengerin ya. Sekarang nggak ada cewek yang pulang dari luar negeri kayak kita. Kamu berobat. Orangku. Hahaha, mukanya rapi banget. Hahaha. Dr. Wong. Tante, Tuan Yuan gak enak badan. Nggak apa. Itu Wem. Kamu sibuk, aku tunggu di luar aja. Nggak usah. Kalau gitu aku duluan ya. Oh, iya, makasih. Nggak apa-apa, maaf. Hahaha. Tante, kok nutup pintu? Biarin aja terbuka. Banyak orang di luar. Nih, ambil ini. Tante, aku gak bisa terima ini. Sejak jadi dokter aku belum pernah dapetin yang kayak gini. Kamu ambil kembali. UPS, tidak ada yang melihatnya. Lagi pula, Lao Yuan berulang kali menjelaskan. Aku harus memberikannya padamu sendiri. Sama sekali tidak diinginkan. Sama sekali. Kamu menyusahkan aku. Aku akan tenang jika kamu mengambilnya. Jika aku mengambilnya, aku juga harus menyerahkannya. Itu urusanmu. Hei tante. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali apa yang sudah kuberikan? Lao Yuan ingin memarahiku. Tidak dikatakan, aku juga akan mengembalikannya ke Guru Yuan. Sama. Kamu kembalikan padanya. Kamu mau taruh muka Lao Yuan di mana? Hei, tante, bantu aku mengembalikannya ke Yuan Hao. Berikan padanya. Hei, terima kasih. Ini juga niat Yuan Hao. Dia tidak akan mengambilnya kembali. Simpan saja. Aku benar sama. Tante. Sungguh. Halo, Yao Hao, kamu di mana? aku baru kembali ke rumah sakit. Ada apa? Oke. Aku segera turun. Dokter mau bilang dia mencari aku dengan urgent. Aku akan ke sana. Jadi ada apa? Aku tidak tahu. Dia ngomong tidak jelas. Kamu masuk dulu. Tolong transfer amplop merah ini ke Guru Yuan untukku. Sama sekali tidak mungkin aku mau amplop merah ini. Kapan ayahku memberimu amplop merah? Dia menyerahkannya ke mertuamu. Biarkan mertuamu memberikannya padaku. Kamu hebat sekali. Aku berkira untuk memberikannya padanya. Dia tidak mau. Kamu harus memaksanya kembali padaku. Dia juga bilang kamu serius. Kamu betul hanya bisa memberikannya padaku. Aku tidak tahu itu. Karena ini amplop merah dari ayahku. Ambil saja. Itu niat baik dari orang tua. Aku menerima niat baik Tuan Yuan. Tapi aku tidak bisa menerima amplop merahnya. Itu prinsipku sebagai dokter. Kamu susah jadi dokter. Bukankah normal keluarga memberi amplop merah? Halo, kamu serius? Kamu bilang aku memberikannya padamu seperti ini, tapi kamu tidak mau. Kamu mau menghancurkan kerjaanku? Ini akan diketahui pimpinan kita nanti. Aku tidak akan diizinkan jadi dokter. Tolong berhenti online, ya? Siapa yang online? Oke. Aku ambil kembali. Oh, saya akan Yuan. Bilang padanya jangan salah paham. Dokter mau? Aku mau membungkuk padamu. Kamu ngapain? Kamu dokter paling jujur yang pernah aku temui. Aduh, aku bilang kak, kenapa baru pulang? Tidak angkat teleponku. WeChat tidak dibalas. Ngapain mau HP? Beneran? Benar kan? Cek HPMU sendiri. Beneran. Aku tidak lihat. Ngapain cari aku? Lihat, aku beli banyak barang.
Aku cuma mau makan bareng kamu. Apa ini? Operasi. Aku tidak bisa makan lagi. Makan sendiri aja. Aku mau pulang mandi. Jengkon. Kakakmu, kakak. Bisa tunggu sebentar? Ayo, duduk dulu. Ada apa? Aku tahu kamu operasi hari ini. Dan kami tahu untuk siapa kamu membuatnya. Kamu pergi ke rumah sakit kami. Kamu bukan hanya dokter. Dan dia juga kepala bedah ayah Yuan Hao, kan? Aku akan menyampaikan belasungkawa atas nama perusahaan hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan. Bisa menyingkap tabir misterimu. Hei kakak, bagaimana denganmu? Ceritakan gosip tentangmu dan Yuan Hao sambil makan. Bukan kamu, tunggu sebentar. Oh, beli banyak barang bersama adalah pesta homen. Untuk mendengarkan gosip? Bibi Hutong punya pikiran yang tak ada habisnya, kan? Gimana? Kami bertemu secara kebetulan. Tapi ada kebetulan seperti itu di dunia. Aku juga baru tahu dia adalah keluarga pasienku. Hei. Tidak, kenapa kamu begitu peduli dengan hubungan kami? Indikasiku adalah hubungan kalian tidak mudah. Benar? Aku tahu Yuan Hao punya pacar. Kalau tidak, aku benar-benar mengira kalian berdua sedang jatuh cinta. Hati-hati, lawan saat bela ini. Aku akan membereskanmu nanti. Aku tidak sebodoh itu. Tapi kakak, biar aku jujur. Aku benar-benar berpikir kamu dan Yuan Hao cocok. Aku bertemu Shanshan hari ini. Membicarakanmu di belakangmu. Seperti kamu merebut pacarnya. Hahaha, Perwen. Shanshan membicarakan aku. Bukan hal baru. Karena kami pernah bertengkar sebelumnya. Oke, hanya masalah kecil orang tua ini. Jangan disebarkan. Makan sendiri. Kamu tidak makan, aku makan. Hei kakak, punya telepon. Kakak, telepon kakak. Jadi apa? Adik, Aku tidak melihat apa-apa. apa kamu sengaja? Berbaliklah dan bicara. Siapa yang sengaja? Aku juga bilang kamu sengaja menggoda dan merayu aku. Kamu masuk pintu aku bilang aku merayu kamu. Bukan aku yang memanggil namamu di luar. Kamu tidak menjawab aku. Lalu aku belum sempat menjawabmu, kamu sudah masuk. Tapi jujur saja. Kakak, tubuhmu benar-benar proporsional. Jadi kamu masih melihatnya? Dan melihat dengan sangat teliti. Siapa yang tidak melirik lagi kalau ada kesempatan? Kamu cari pukulan? Kenapa kamu mencari aku? Punya telepon? Halo Bing Bing kamu menelepon aku? Bagus. Kapan kamu datang? Punya tempat tinggal. Jadi kamu akan memberitahuku saat memesan perjalananmu? Dah. Apa yang kamu pikirkan, nak? Jangan panggil aku. Aku amnesia. Pikiranku penuh dengan tadi. Kakak, kenapa kamu tidak melakukannya lagi untukku? Kamu mau makan tahu, kakak? Hati-hati, aku akan memukulmu. Nak, pernah lihat wanita? Aku belum pernah melihat wanita dengan tubuh sebaik kakak. Jangan miskin denganku. Aku kasih tahu. Sahabatku akan segera datang. Aku mencari masuk dan aku pindah. Aku dengar. Aku pikir kamu akan memintanya tinggal bersamamu. Sini saya, buat wanita dan satu pria. Benarkah? Kamu berpikir begitu indah.
Hei, Dr. Mao. Yuan Hao melihatnya. Hahaha, hihihi. Aku lihat. Lihat semuanya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Dr. Mao, terima kasih. Sama-sama. Dokter Mao. Bagaimana cara berterima kasih karena sudah memotong 8 potong? Ini adalah 3 dokter baik yang selalu kamu bicarakan. Dr. Mao, jangan kenal dia secara umum. Dan aku mengabaikannya. Guru Liang, istirahat yang cukup. Amati. Jika tidak ada masalah, kamu bisa pulang besok. Dr. Mao, bisakah kita berdiskusi untuk membiarkanku pulang hari ini? Aduh, dengarkan dokter. Ya kan besok. Ya besok saja. Aku paling takut dirawat di rumah sakit. 1 hari kurang adalah 1 hari. Jangan manja. Dengarkan dokter. Pulang besok. Oke. Guru Yuan, nanti aku antar kamu untuk pemeriksaan. Jika tidak ada masalah, kita coba pulang hari ini. Hei. Maaf, teman-teman. Ayahku pulang hari ini. Aku akan pulang. Sudah larut. Jangan salahkan kamu, karena aku punya sesuatu untuk diumumkan. Ini juga keputusan sementara untuk mengadakan rapat ini. Baiklah, semuanya sudah di sini. Aku punya pengumuman atas nama Dewan Direksi. Mulai hari ini, aku secara resmi mengundurkan diri sebagai manajer umum Happy Road Travel Company. Kerja paruh waktu. Aku menerima takdirku. Tuan Dyson Lin, manajer umum sementara Singfu Road Travel Company. Semoga di bawah kepemimpinan Tuan Dai, kinerja perusahaan meningkat. Itu saja. Rapat ditutup. Yuan Hao. Tunggu sebentar. Ikut aku. Dai, hanya seorang manajer umum sementara. Saya patuh pada keputusan perusahaan. Aku tahu kamu tidak senang dengan ini. Aku tidak senang. Tapi bukan karena posisi manajer umum. Aku ya, kamu akan karena urusan pribadi di rumah. Dan mempengaruhi keputusan perusahaan. Jangan khawatir. Aku bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Bekerja sama dengan baik dengan pekerjaannya. Yuan Hao, kamu tahu aku selalu mengagumimu. Aku juga bisa mengerti seorang ibu. Dia akan melakukan apapun untuk anak perempuannya. Apa maksudmu? Aku membalas dendam padamu karena apa yang terjadi pada Aiki. Benar? Jika kamu berpikir begitu, maka aku akan terbuka dan mengatakan sesuatu yang jelas. Aku tidak akan membiarkan Mao Xiaon pergi. Kamu harus meminta maaf karena memukul seseorang. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Dia adalah temanmu. Kamu punya kewajiban untuk membujuknya melakukan ini. Kamu untuk seorang teman biasa. Apakah kamu rela melepaskan masa depanmu yang cerah? Tentu saja. Sudah terlambat untuk berubah sekarang. Aku bilang Xiao Dai hanya seorang manajer umum sementara. Keputusan akhir tergantung pada sikapmu. Tuan An. Aku tidak akan karena posisi seorang manajer umum. Itu bukan benar atau salah. Aku juga tahu. Zheng Jianzhen bukanlah orang baik. Tidak sebanding. Jangan repot-repot tentang itu. Itu aku yang terlalu banyak bicara.
Hei, ini aku. Kamu ada waktu untuk makan malam-malam ini? Oh. Kamu bisa? Aku akan datang dan berbicara sebentar denganmu lalu pergi. Oke, tunggu aku. Sampai jumpa. Apa ayahmu akan baik-baik saja ketika dia kembali? Ya, tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak sibuk hari ini? Kenapa aku bohong sama kamu? Orang tuaku datang dari Chongming hari ini. Aku akan makan malam dengan mereka nanti. Kalau begitu, aku akan mengajakmu lain hari. Kenapa kamu terus mengajakku makan? Berapa banyak uang yang kamu punya? Sulit bagimu mengoperasi ayahku. Bukankah wajar kalau aku mentraktirmu makan? Tidak ada hubungannya denganmu kalau aku mengoperasi ayahmu. Aku anak ayahku. Bisa tidak apa-apa? Aku masih dokter ayahmu. Maksud kamu apa? Aku dokter ayahmu. Aku seharusnya mengoperasinya. Lupakan ayahmu. Simpan saja. Aku akan mengoperasinya dengan baik. Apa hubungannya denganmu? Apakah Zheng Jian datang menemuimu akhir-akhir ini? Kenapa kamu menyebut dia? Tidak ada yang datang mengganggumu, kan? Kamu kenapa hari ini? Maksudku, apa? Orang seperti kita adalah orang kecil. Aku tidak tahu kapan akan menyinggung orang lain. Hati untuk berjaga-jaga itu penting. Kamu harus tahu cara melindungi diri sendiri. Aku tumbuh besar. Tidak ada pria yang pernah memberitahuku tentang Xiaon. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Kamu yang pertama. Terima kasih. Kamu tahu kenapa kamu tumbuh besar? Tidak ada yang pernah menyuruhmu untuk melindungimu? Karena aku cantik. Karena kamu seperti pria. Tidak perlu dilindungi. Kamu bicara tentang siapa? Bilang lagi. Siapa yang seperti pria? Lihat dirimu seperti ini. Semuanya terlihat seperti pria. Ayo pria. Ya, suka kamu. Kamu? Aku sangat suka kamu. Jangan cari masalah. Cepat bangun. Jangan berlebihan. Aku lupa kamu punya pacar. Kalau pacarmu tahu. Bilang saja aku membiarkan seorang pria memelukku. Itu lebih parah. Xiao Chun, hahaha. Tante, kenapa kamu datang begitu pagi? Kita sudah selesai. Masih pagi. Mari kita lihat di bawah. Hahaha. Ini dia, ini pacarmu. Aha, Hello, hello. Aku sering dengar Xiaon cerita tentangmu. Terima kasih sudah merawatnya. Hahaha, kamu ngapain? Ini bukan pacarku. hei, ini bukan waktunya untukku tadi. Hahaha. Aduh itu, aku sudah pesan restoran di luar, Bu. Mari kita jalan-jalan. Tunggu, tunggu. Kita tidak makan bersama. Kamu. Bisa sini, kamu masih tidak mau orang makan bersama? Xiao Chan, kami di sini untuk menemuinya hari ini. Ini paman dan tante. Aku benar-benar bukan pacarnya. Aku berangkat duluan. Ayo, hei. Ya ampun, Tunggu sebentar. Kita makan bersama. Xiaon, biarkan orang tetap. Oh, benar juga. Ya ampun. Mari kita minum 2 gelas lagi. Hei, pergi. Xiaon. Benar biasa. Aku bisa pergi dulu. Seharusnya aku lihat hari ini. Aku hanya akan berkonfrontasi dengan mereka. Sangat serius dimarahi oleh mereka. Kenapa tadi tidak berkonfrontasi? Betapa tidak sopannya membiarkanku pergi sekarang. Lalu siapa yang tahu aku akan mengajakmu hari ini? Siapa yang tahu aku dan lebih awal lagi? Membuatmu bertemu dengan mereka. Lagi. Kamu lihat antusiasme mereka tadi. Bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk bicara? Kamu ingin aku berpura-pura menjadi Zheng Jian. Lucu sekali. Jika kamu pikir Zheng Jian sangat menjijikan, aku akan memanggilmu Yuan Hao. Orang tuaku tidak tahu namanya. Bahkan jika aku ingin membantumu. Tapi aku belum pernah berpura-pura menjadi pacar orang lain. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jadi kamu masih ingin membantuku? Yuan Hao, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu adalah tipe orang yang paling berprinsip yang pernah aku lihat. Pria baik yang peduli pada Xiang Xiu dan berprinsip. Hari ini sudah selesai. Apa yang harus dilakukan di masa depan? Kebanyakan aku tidak ingin mereka di depan umum. Kecewa. Asalkan kamu bisa membuat mereka senang hari ini. Aku akan cari kesempatan untuk menjelaskan nanti. Yang penting kita punya nama yang sama. Aduh, Kak, tolong bantu aku kali ini. Boleh tidak? Kakak Opa.
Paman, Kamu memanggilku paman? Nanti ya. Aku ya. jangan bicara. Nanti di meja makan. Kamu sedikit bicara, banyak makan. Tidak masalah jika hatimu buruk. Aku akan memperbaikinya untukmu. Aku masih merasa tidak enak. Betapa tidak bermoralnya menipu orang tua di depan umum. Bagaimana ini bisa disebut bermoral? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Hei, beranilah. Ini namanya Jide. Dan kamu tahu apa? Ingatlah, berapa banyak hal jahat yang sudah kamu lakukan padaku? Kenapa kamu tidak cepat-cepat mencari kesempatan untuk memberi? Seorang sarjana mati untuk seorang sahabat. Ini bukan contoh. Awasmu, untuk aku untuk lain kali, ya? Putus? Apa sikapmu? Aku membantumu. Oke? Aku bersikap. Hei, tidak. Kamu anggap dirimu sudah mati. Beraninya aku putus denganmu? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih. Haru, hidangan ini disajikan. Kamu belum mau memperkenalkannya secara resmi? Oh, ibu dan ayah. Biarkan aku memperkenalkannya secara resmi. Ini Yuan Hao. Oh, hello. Hello Yuan Hao. 3 titik air. UPS, itu nama yang bagus, haha. Aku dengar Xiaon bilang kamu seorang ahli bedah. Apa aku? Tidak lagi. Sekarang jadi tur. Dokter apa? Beralih profesi jadi pemandu wisata. Bukan pemandu wisata tapi tur. Oh, wah, sayang sekali. Benar? Paman tidak sayang. Industri pariwisata ini. Prospek perkembangan masa depan semakin baik karena standar hidup kita sekarang sudah meningkat. Kita semua suka kualitas hidup yang lebih baik, kan? Paman Didi. Jika kalian membutuhkan ini di masa depan, aku yang akan melakukannya, aku yang akan mengaturnya. Bahkan jika kamu pergi ke luar negeri. Oh, aku. Bisakah kita berdua pergi ke luar negeri di usia ini? Tentu saja bisa. Oh, sekarang saatnya kamu pergi keluar dan bermain. Mau pergi kemana dan beritahu aku? Aku akan mengaturnya. Mengapa kamu yang mengatur? Aku profesional di bidang ini. Tentu saja aku yang mengatur. Benar? Paman akan memberimu satu. Ada APA? Ya, Yuan Hao, ada apa denganmu? Ini untuk beriklan. Ini bisnis orang tuaku. Kamu begitu suka bisnis? Kamu bisa minum bisnis. Minum bersamamu. Dia sakemanyam. Oke. Ada haha. Paman telah menemukan jodoh. Haha, nak, aku biasanya. Hanya Amy. Hahaha, biar aku beritahu. Bunga setengah mekar. Anggur harus sedikit mabuk. Karakter mikro yang sedikit mabuk ini luar biasa. Kata sedikit mabuk ini tidak cukup. Paman, apakah kamu orang berbudaya? Betapa kuno aku mendengarmu. Anggun dan menarik. Kamu melihatnya. Aduh, lihat kecantikanmu. Bagaimana dia bisa sebaik yang kamu katakan? Dia adalah guru pensiunan. Aku mengajar siswa sekolah dasar. Itu juga berbudaya. Hahaha, siapa yang belum pernah ke SD, kan? Setiap orang butuh guru SD. Hahaha, Paman, SD tempat kamu mengajar pasti sekolah unggulan, kan? Ah, itu agak terkenal. Hahaha. Chongming. SD Shimen? SD Simen. Hahaha. Apakah Xiaon juga lulus dari sekolah itu? Hahaha, ya. Untung ayahnya tegas. Kalau tidak, Xiao Chun Qi de tidak akan berani, kan? Hahaha. Hahaha bisa mendidik Xiaon dengan baik. Paman, kamu sudah bekerja keras. Hahaha. Hahaha. Paman, saya tidak. Hei nak, dengarkan aku. Pamanku senang denganku hari ini. Untukmu. Baik, saya tidak. Saya harus menghormati Anda. NAK. Mulai hari ini, kita adalah keluarga. Xiao Chang tahu, kami biasanya tidak punya aturan di rumah. Atau haruskah saya menghormati Anda? Ini gelas pertama. Hanya untuk kita makan bersama di Shanghai. Ini bukan hanya tentang makan. Ini adalah takdir makan seumur hidup. Ya, ayo. Saya ingin mengganti anggur dengan teh hahaha. Hei, ayah, jangan terlalu galak, Bai Jiu ini. Apa galak? Saya belum minum sama sekali. Saya masih menunggu untuk minum anggur pernikahanmu yang enak. Hahaha. Ayo, saya akan makannya. Hei, Helen. bukankah kita akan bicarakan hari ini? Mari makan. Oh, Haru. Ayahmu tidak pensiun sekarang. Tidak apa-apa. Dia mengomelku sepanjang hari. Kapan Xiaon kita akan menikah? Kapan ini akan berakhir? Tapi Xiaon, kamu tidak terlalu muda. Haruskah kamu memikirkannya? Hahaha, Haru. Bukan saya mengkritikmu di depan orang. Kalian sudah saling mengenal lebih dari setahun. Mengapa tidak membawanya ke Chongming? Datang dan duduk di rumah kami. Hari ini adalah hari yang ditunggu. Kalau kita tidak mengambil inisiatif untuk datang sendiri, kamu tidak tahu berapa lama harus menyembunyikannya, agar kita bisa bertemu. Hahaha. Hei, pantat angsa ini enak.
cocok untukmu. Aku tahu maksudnya. Dengan penampilan Ogawa, pekerjaannya, kualitas pendidikannya, sifatnya, kepribadiannya. Pria baik seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Aku yakin dalam waktu dekat, dia pasti akan membawa. Pulang dengan emas dan perak. Xiao Chen, aku melihatnya. Tidak baik kamu selalu mengganggu Yuan Hao. Ya, Xiao Chen. Kamu punya pacar sekarang. Kamu harus lembut, tahu? Lembut atau kita tidak bisa bicara. Bicara apa? Kamu bicara sedikit. Kamu akan lebih banyak. Makan apa? Paman minum, saya hormat Anda. Hei, tidak. Saya belum selesai bersulang. Oh, bake terima-kasih. Ini UPS nenek kamu tidak. Cuma tertawa, sekarang giliranmu bicara. Hahaha, aku senang. Hahaha, Xiao Yuan. Sudah setahun kamu pacaran dengan Xiaon? Kami bertemu secara resmi hari ini. Kami pikir kamu hebat. Kami akan mempercayakan Xiaon padamu. Kamu harus baik padanya. Ayo. Aku melakukannya. Kenapa kamu minum begitu banyak? Minum terlalu banyak dan bicara omong kosong. Xiaon juga belajar meminta kehangatan. Akan perhatian, hahaha. Xiaon, ayahmu senang hari ini. Biarkan mereka minum beberapa gelas lagi. Obuchi itu orang berbakat. Kami puas. Paman, bagaimana dengan aku? Kamu tidak minum banyak? Derajat Baiju ini cukup tinggi. Aku sudah minum 2 gelas sekarang. Aku tiba-tiba sadar. Aku sudah sampai di keadaan yang kamu bilang tadi. Keadaan mabuk. Hahaha aku. Aku minum 1. Kita melanggar aturan tadi untuk kamu menghormati. Aku harus membuat Beckham menghormati kalian berdua sekarang. Hei Cayak, tidak begitu banyak aturan. Hahaha, aku berharap kalian berdua sehat untuk gelas pertama ini. Kebahagiaan. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bagaimana dengan gelas kedua ini? Itu yang aku bilang tadi. Tentang traveling. Jika paman atau bibi membutuhkan ini di masa depan, kamu bisa datang padaku. Aku akan sesuai dengan usiamu, kondisi fisikmu dan preferensimu. Mengatur itinerari perjalanan. Paket ini untukku. Terima kasih. Bagaimana dengan gelas ketiga? Oh bagus. Aku ingin bergosip. Si kecil Chun ini. Dia terus membuli aku. Bicaranya mencekik aku. Kami berdua bersama adalah musuh yang bahagia. Maaf. Biar aku menyela. Xiaon, aku tahu terlalu baik. Dia biasanya membuli orang yang paling dia suka. Ya, aku juga bisa menyela. Seperti apa sifatnya? Aku sudah terbiasa. Bukan salah dia, itu aku. Kamu salah paham padaku. Aku tidak akan memberitahumu. Maksudku adalah, aku semakin merasakan ini. Haru lucu dan menggemaskan. Aku lucu dan menggemaskan. Bisakah kamu berhenti berbicara? Aku belum selesai. Hahaha. Lihat, aku lupa apa yang ingin kukatakan. Maksudku, Xiaon sekarang di Shanghai. Kamu bisa tenang menyerahkannya padaku. Aku akan memperlakukannya seperti keluarga. Terima kasih. Yuan Hao, ayo, aku menghormatimu. Ayo, kita lakukan bersama. Yuan Hao datang untuk melakukannya. Ayo. Mari kita lakukan. Sudah kubilang untuk naik, tapi kamu tidak naik. Apa kamu takut aku akan menelanmu? Jutao, apa kamu sangat takut padaku? Bercanda. Aku, pria besar di Beijing, bisa takut padamu. Wanita Castle Shanghai. Aku akan memberitahumu apa. Itu disebut pria terhormat. Kamu tahu, aku seorang pria terhormat. Bagaimana bisa sembarangan? Mudah. Pergi ke rumah wanita yang tidak jelas. Apa aku benar-benar wanita yang tidak jelas? Bagaimana dengan pria terhormat? Kamu pengecut.
Tidak apa-apa sejak kamu tidak akan masuk ke pintuku. Jadi aku akan langsung ke intinya. Pinjamkan aku uang. Ini dia. Ju tahu, itu yang kusuka darimu. Di dunia ini, sepertinya hanya ada satu pria sepertimu. Begitu aku minta uang, benar-benar tidak ada. Dompet besar dilempar. Hematlah untuk bunga, aku bukan suamimu sekarang. Baru saja memujimu. Hei, uang adalah sesuatu yang lebih mahal untuk mendapatkan lebih banyak. Kamu mengerti? Aku memujimu tanpa alasan. Waktu kamu meninggalkanku, aku sering menemui orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Tidak, bisakah kamu tidak membuat keributan? Ya, hidup adalah tentang perjuangan. Jika kamu tidak membuat keributan, kamu akan menjadi tua, mengerti? Hei, kita sudah bercerai hampir 2 tahun. Oke. Berapa kali kamu sudah diputusin? Kamu jujur aja. Aduh, siapa yang mau putusin aku? Kalau mau putus, aku yang akan putusin orang lain. Kalau kamu, Aku kasih tahu ya, banyak banget cewek-cewek manis dan wibu di sekitarku. Aku benar-benar nggak ada waktu buat menikmatinya. aku masih nggak tahu soal 2 kali kamu tadi. Kamu kurang pura-pura. Aku nggak banyak masalah dalam 2 tahun terakhir. Aku pergi ke Beijingmu buka galeri. Bisnisnya nggak begitu bagus. Bagus banget, aku kasih ke orang lain dan pulang. Siapa yang suruh kamu ninggalin aku? Kamu sendiri yang nyari masalah. Aku mau mandiri. Tapi pasar lukisan 2 tahun terakhir nggak begitu bagus. Aku juga nggak begitu ngerti. Mungkin kalau aku sudah tua, aku akan benar-benar miskin. Kamu akan nafkahin aku? Kamu dulu jatuh bangun. Bapakmu tinggal di hotel sebesar ini. Kamu akan miskin. Oh, kamu tahu aku. Nggak pernah nabung. Habisin aja duitnya. Bahkan kalau aku miskin banget, aku juga harus berdiri di jalan bawa tas Hermes. Kamu contoh klasik. Angry. Aku nggak ada waktu ngomong sama kamu. Sudah waktunya aku pergi. Benar-benar nggak naik. Aku kasih kamu uangnya. Beli sendiri, bye. Ibu, Xiao Chen, bapakmu masih sangat jeli menilai orang. Yuan Hao itu baik. Sangat sopan dan murah hati. Sangat hangat dan sopan. Kamu menikah dengannya itu bagus. Kami berdua sudah mantap. Asalkan kamu menikah, kami akan jual rumah di Chongming untuk menikahkan kamu. hei, aku tidak menyangka akan menikah begitu cepat. Lagi, bahkan jika aku menikah, kamu tidak perlu menjual rumah, kan? Kamu mau tinggal di mana? Ya, aku tinggal di panti jompo bersama ibumu. Benar? Begitu kamu menikah, kami juga tidak bisa memberikan apapun lagi. Rumah ini milikmu. Ya, mas kawinmu kurang, kan? Mertua akan tidak suka pada kita. Tidak peduli seberapa dia tidak suka padaku, dia tidak perlu membangun rumah. Selain itu, aku tidak ingin menikah terlalu awal. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang kamu lakukan? Begitu ketemu Yuan Hao, buru-buru mau menjualku. Kamu lihat apa yang dia bilang hahaha. Tapi Haru, jangan terlalu banyak bicara. Apa yang Xiao Yun bilang hari ini? Dia akan merawatmu seperti keluarga. Kenapa aku tidak dengar itu? Aduh, nenek tua, kamu terlalu banyak berpikir lagi. Bukankah pernikahan ini keluarga? Tapi bagus sekali. Kalian orang-orang, jangan khawatir di sini. Sudah sangat malam. Tidur lebih awal dan bangun besok pagi. Aku akan menjemputmu di stasiun. Tapi paman, dengarkan. Pernikahan tidak bisa ditunda. Ibumu dan aku masih menunggu untuk minum anggur pernikahanmu di Chongming. Ayah yang baik, maafkan aku. Kenapa kamu memanggilku? Aku mau memberitahu sesuatu. Jangan cari aku. Bagaimana kamu bisa mengganggu? Aku tidak akan ke tempatmu lagi. Password diganti lagi. Hei, aku bilang biarkan kamu ambil uang di dompetku. Kamu ambil semua uangku. Kenapa kamu ambil kartuku juga? Hei, kenapa bukan hari ulang tahun pernikahan kita? Aku bilang tante. Perceraian keduaku sudah terpisah darimu selama 2 tahun. Kamu tahu apa yang aku ingat tentang hari-hari buruk itu?
Aku hanya ingat hari aku bercerai denganmu sekarang. Kau tahu apa? Setelah kami keluar dari kantor urusan sipil pada tanggal 26 Juli, petir dan kilat, angin kencang beriak, hujan deras. Aku pulang dengan berjalan di genangan air. Kau tahu apa? Aku pulang dengan masuk angin. Aku demam. Aku akan mengingatmu seumur hidupku. Aku menjadi seumur hidupku. Kamu tahu. Wah, itu emosional. Kedengarannya seperti monolog batin dari penyair kelas 3 yang buruk. Oke. Kembalikan kartunya. Flash sejauh mungkin. Ini hidup. Bagaimana aku bisa mengejar orang seperti itu? Hei, apakah kamu menggesek uangnya untukku? Kamu kejam. Hei, aku bilang Jian Hui. Apakah kamu benar-benar menggesek kartuku? Terima kasih untuk pengingatnya. Aku menemukannya sekarang. Aku tidak akan memaksimalkan kartumu. Kamu tidak akan datang padaku. Bagaimanapun, aku sekarang di Shanghai. Hal favoritku baru saja dimaksimalkan. Tidak peduli apa, hehe. Apakah kamu mendengarkan? Jian Hui. Jika kamu berani menggesek kartuku lagi, aku akan menelepon polisi. Kamu percaya atau tidak? Ya Tuhan, bagaimana aku bisa memiliki mantan istri seperti ini? Apakah kamu masih menggesek? Ayo pergi. Hei, jangan pergi. Kamu taruh tasnya dulu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu baru datang? Sudah, kami membatalkan proyek padang rumputmu setelah rapat. Apa alasannya? Dia pikir itu tidak menguntungkan. Hei, kenapa buru-buru? Kamu tidak disukai oleh Tuan An sekarang. Tidak ada gunanya bicara apapun. Kamu hanya bisa menyalahkan Dai Forest yang memotong proyekmu. Bukankah ini merosot? Bisakah kamu menerimanya? Mereka semua lulusan perguruan tinggi fashion ternama. Oak. Jika kamu menerima, kamu bisa datang dan menandatangani kontrak besok. Tanda tangan dengan saya, haha. Sekarang saya manajer umum di sini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada APA? Kenapa tidak minta izin saya? Proyek garis padang rumput ditarik. Proyekmu terlalu idealis. Dan jelas kamu akan rugi. Tuan Yuan, jika ingin membanggakan diri, kamu bisa melakukan amal diam-diam. Daripada memaksa perusahaan untuk mendapatkan reputasi pribadi. Dison, kamu pikirkan baik-baik. Saya tidak seperti kamu. Semua yang saya lakukan di perusahaan ini, tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi dulu. Proyek tipe padang rumput dibandingkan kustomisasi pribadimu. Memang, mari keuntungan terbatas. Tapi kita tidak bisa serakah. Kita harus membawa lebih banyak anak muda di kota. Ke padang rumput yang luas. Mengubah sikap mereka terhadap hidup. Membangkitkan kesadaran lingkungan mereka. Menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka. Ayolah, jangan beri saya serama ini. Sekarang saya manajer umum di sini. Saya tidak perlu kamu memberi saya pelajaran. Saya di posisi ini untuk menghasilkan uang bagi perusahaan. Jika kamu tidak suka, kamu bisa pergi kapan saja. Berpikir indah. Jika saya meninggalkan perusahaan sekarang, itu terlalu murah untuk kamu. Hei, Chuan Yuan, kamu tidak benar-benar akan berhenti, kan? Kalau begitu, bawa aku bersamamu. Aku berhenti atau tidak, itu urusan sendiri. Apa hubungannya denganmu? Aku hanya suka mengikuti di belakangmu. Luoyang, kamu tertarik padaku? Kamu terus bertanya tentangku di depan orang lain. Apa maumu? Aku ini spesial. Ibu suka bergosip. Kamu suka bergosip? Kenapa tidak jadi paparazzi saja? Paparazi tampan seperti ini sudah ketahuan. Benar kan? Sebenarnya, aku ingin bersamamu. Untuk mengambil sikap. Aku adalah saudara yang kamu percaya. Ini juga semacam takdir. Perusahaanku sekarang diabaikan. Kamu menunjukkan kesetiaanmu padaku saat ini, kamu sedikit tidak tahu situasi. Aku bukan orang yang oportunis. Lu Yaoji Mali. Seiring waktu, kamu akan melihat hatiku.
Mengerti. Kembali bekerja. Sibuk. Hei, aku hanya menunggu kamu nih. Bisa kamu katakan sesuatu? Tidak bisa. Tidak akan Kelly Sedra. Aku juga tidak bisa membicarakan ini di lorong. Pergi ke atap. Kabar baik untukmu? Rumah sakit telah menilai kamu sebagai dokter luar biasa yang unggul. Untuk mengadakan khusus latihan luar negeri, kamu adalah salah satu kandidatnya. Jadi aku akan memilihmu. Terima kasih telah memberitahuku kabar ini. Semuanya tergantung pada kemampuan sejati. Aku tidak perlu perhatian khusus darimu. Aku tahu kamu punya kemampuan nyata. Tapi aku pasti akan memilihmu. Kamu datang kepadaku untuk ini? Hal ini. Aku akan mengembalikannya padamu. Ini tidak berarti apa-apa bagiku. Jika kamu takut pacar kecilmu melihatnya, kamu bisa membuangnya. Tapi buku ini sangat berarti bagiku. Aku tidak tega. Lagi pula, siapa yang bilang dia pacar kecilku? Aku tidak buta. Alasan aku ikut denganmu hari ini. Karena seharusnya aku tidak memukulmu waktu itu. Aku bisa minta maaf untuk ini. Aku harus menelepon. Aku tidak memikirkannya. Sudah selesai. Kamu pikir sudah selesai? Tidak bisa berurusan denganku. Bagaimana kamu bisa melewatinya? Kamu melepaskannya. Sangat tidak terpisahkan. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku tidak akan datang. Tidak bisakah kamu melihat pemandangan yang indah ini? Ma Xiaochan. Aku bersama Zheng Jian. Kamu masih menjilat wajah dan menggosoknya. Kamu tidak malu, aku masih merasa mual. Jaga mulutmu bersih. Aku tidak akan berbicara denganmu hari ini. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Mulai sekarang, kamu jaga dirimu sendiri. Hei Benang. Biarkan aku lihat. Sangat terawat dengan baik. Banyak kinengon. Tidak heran itu rusak. Sudah selesai? Kembalikan. Kalian sudah putus. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku membantumu membersihkan sampah. Apakah kamu suka disiksa? Dia memukulmu di depan banyak orang. Kamu datang untuk menyenangkannya. Apakah kamu layak untukku? Aku kasihan padamu. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tapi kamu juga membohongiku. Kamu tidak hamil sama sekali. Aku tidak hamil. Tapi aku harap kita bisa baik-baik saja. Kita tidak bisa baik-baik saja. Jangan ganggu aku lagi. Tapi senior orang tahu kita sedang jatuh cinta. Kamu pikir begitu? Aku tidak mencintaimu. Aku mencintai Mao Xiaochu. Aku kehilangan dia. Jadi, jangan sakiti dia lagi. Baik. Kamu ikut aku sekarang juga. Biarkan seluruh rumah sakit tahu. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengannya? Buka kamar bersamaku. Kamu mengancamku? Itu karena aku mencintaimu. Itu terbongkar. Ini skandal meski kamu tidak dihukum. Baik. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemanimu sampai akhir.
Tapi jangan sakiti orang lain lagi. Ingat satu kalimat. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Aduh, kenapa kamu di sini? Silakan masuk. Apa maksudku dan bagaimana aku bisa sampai di sini? Silakan segera masuk. Kamu tidak bekerja? Dari satu hari, aku pulang kerja lebih awal. Oh, Ada apa? email balik ke perusahaan. Cepat tulis. Ya, selesai. Pulang makan malam bersamaku. Makan dengan ayahku. Oh, sekarang kamu ingat aku. Kupikir ayahmu punya wanita lain yang merawatmu. Lupakan aku. Lagi-lagi, semua yang kukatakan padamu beberapa hari lalu sia-sia. Hanya bercanda. Sebenarnya aku pikir, kita harus mengajak dokter mau makan malam bersama. Pertama, berterima kasih padanya karena mengoperasi ayahmu. Kedua, untuk membersihkan kesalahpahaman antara aku dan dia. Aku tidak tahu apakah dia memberitahumu. Kita dulu pernah di toko pamanku. Karena sebuah ceongsam sedikit tidak menyenangkan. Ya, ternyata kalian memencetnya untuk ini. Siapa yang akan mencubitnya? Dia merampokku. Oke, aku salah. Bukan kamu yang mencubitnya. Dia merampokmu. Cepat tulis. Sebentar lagi. Tuan Yuan, Masih ada setengah kata yang tersembunyi di perut? aku tidak mengatakannya. Semuanya tertulis di wajah. Hei. Baiklah, aku punya pengakuan. Oh, jujur saja. Apakah ini berarti masalahnya serius? Ini bodoh dan memalukan. Kamu tahu kemarin? Aku kebetulan sekali. Aku bertemu Dokter Mao dan orang tuanya. Orang tuanya khusus datang dari Chongming untuk mendesaknya menikah. Dan tahukah kamu? Bukankah Dokter Mao baru saja putus cinta? Dia tidak ingin merusak kesenangan dua orang tua itu. Jadi dia memaksaku untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Nah, itu rusa. Jadi, Maksudmu rusamu adalah kudanya? Aku dipaksa. Kamu bilang kamu dipaksa. Apakah orang benar-benar menganggapmu pangeran tampan? Tidak mungkin dia memperlakukan aku seperti pangeran tampan. Bisakah aku tidak melihatnya? Bisakah aku setuju? Selain itu, jika benar-benar sesuatu, bisakah aku masih jujur padamu? Oke, masuk akal. Oke, bisakah kamu mengambil inisiatif untuk mengaku? tunjukkan bahwa kamu jujur. Kamu tahu, aku adalah orang yang lebih menghargai kejujuran daripada hidup. Dan kamu juga menyadari kebodohanmu sendiri. Jadi aku tidak akan mengejar ini lagi. Yes. Aku harap kalian berdua bisa lebih berhati-hati di masa depan. Oke, aku akan ganti baju dan temani ayah makan. Kamu berhenti menulis email. Kembali dan tulis lagi. Paman, makanan ini sungguh enak banget. Dan tahukah kamu, berapa tahun aku tinggal di Amerika Serikat? Aku belum pernah makan masakan rumahan yang seenak ini. Ini semua hasil kerja Tante Su. Aku akan bilang padanya. Kamu tidak makan daging? Dia khusus menggoreng beberapa sayuran. Hahaha. Sebenarnya, hari ini, kamu seharusnya mengajak ibumu bersama. Oke, Paman, ibuku sibuk. Setelah pulang, aku akan berkumpul dengan teman-teman lamanya setiap hari. Pergi minum teh sore hari ini. Besok pergi ke ruang catur. kamu bilang tidak ada afternoon tea yang otentik di Cina. Dia juga bisa minum. Dan ruang catur penuh asap. Lingkungannya sangat berantakan. Dia bisa bertahan. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak bisa memahaminya. Mungkin terlalu kesepian di luar negeri. Paman sebenarnya di luar negeri. Bukan seperti yang kamu pikirkan.
Juga cukup ramai. Benarkah? Dan sangat cocok untuk orang tua menua. Hahaha. Hei, Paman, apakah matamu sudah lebih baik? Ya, Joel lebih baik daripada sebelum operasi. Terima kasih, Shan-shan. Ah, kalau begitu, tunggu beberapa hari lagi dan kamu bisa pergi ke luar negeri bersama kami. Hmm. Hei, apakah paspor Paman Yuan Hao sudah siap? Kami akan mengurus visa dalam beberapa hari. Tunggu sampai mata ayahku lebih stabil. Dalam kondisinya sekarang. Bagaimana jika ada masalah di Amerika Serikat? Betapa tidak nyamannya itu. Tante, jangan khawatir, Paman. Tidak akan menghalangi kalian. Oke. Ayo masuk. Wow. Banyak sekali barang lagi. Saat kuliah, kamu mengoleksi gadget. Aku tidak menyangka 10 tahun. Semuanya jadi sangat mewah di sini. Sangat profesional. Yuan Hao, selera kamu bagus. Sangat berkelas. Akhirnya dengar kamu memujiku. Aku tidak dekat dengan wanita dalam 10 tahun terakhir, jadi aku mengutak-atik hal-hal ini. Siapa tahu, aku tidak di sampingmu. Tidakkah kamu lihat itu ranjang single? Aku akhirnya tahu, kenapa kamu tidak mau ke Amerika untuk menikah denganku. Karena kamu tidak mau melepaskan harta karun ini. Apa hubunganmu dengan Amerika? Tidak ada hubungannya, jika kamu benar-benar tidak tega. Ayo bungkus semuanya dan pindahkan ke as. Hei, Chen Hao, aku suka ini. bisa kamu antar aku? Kamu benar-benar pilih-pilih. Tidak masalah untuk mengirimkannya padamu. Barang bagus seperti ini. Apa kamu punya waktu dan tenaga untuk mengutak-atiknya? Bukankah ada kamu? Bahasa Inggrisku tidak bagus. Apa yang bisa kulakukan di Amerika? Maka kamu harus segera ke Amerika. Bahasa butuh lingkungan. Waktu. Kenapa aku tidak menemukanmu begitu banyak bicara? Orang berubah seiring waktu dan keadaan. Mengerti? Aku tidak bisa bilang, kamu menang. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tunggu. Apa itu? Sembunyikan begitu misterius. Apa kamu masih ingat kata ini? Apa maksudmu? 10 tahun benar-benar terlalu lama. Kamu lupa film favoritmu. Dulu kamu menonton Titanic belasan kali. Setiap kali menangis. Ah. Ya Tuhan. Ini Cove Fort, Irlandia. Itu adalah pelabuhan terakhir Titanic. Aku ingat kamu bilang waktu itu. Kalau ada kesempatan, kamu harus pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak beli di sana, kan? Aku manfaatkan kerja untuk pergi ke Roast Brandtown. Sayangnya kamu tidak ada di sana. Jadi aku harus bawa sesuatu pulang. Tidak terhitung kalau kamu sudah pergi sendiri. Kita berdua pergi lagi. Kamu ada waktu sebentar? Kamu menungguku selama 10 tahun. Mulai sekarang, semua waktuku adalah milikmu. Jangan tinggal di rumah hari ini.
Haruskah aku mandi dulu? Seharusnya dicuci. Kamu mau mencucinya? Kamu mandi dulu. Ya ampun. Ya ampun. Ada APA? Ada APA? Cincinku jatuh ke dalam. Ah, cincinnya jatuh ke dalam. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa akhir yang baik ini dan cincinnya jatuh ke wastafel? Kamu tidak mau mandi? Aku akan lepaskan ekor dan cincinnya. Lalu aku tidak sengaja terpeleset. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku akan telepon hotel. Telepon mereka untuk datang ke kamu. Benar. Oke, memang tidak selalu. Terima kasih. Jangan khawatir, mereka akan mengirim seseorang segera. Apa gunanya datang segera? Ini cincin pernikahan kita. Betapa sialnya kehilangannya. Apa kamu sengaja tidak mau menikahiku? Chan, jangan berpikir begitu. Jangan berdebat denganku sekarang. Semuanya, kita bicarakan saat cincinnya ditemukan, oke? Siapa yang bisa jamin menemukan? Bagaimana kalau tidak ketemu? Aku bilang kalau bisa ketemu, pasti ketemu. 10.000 akan mundur. Bahkan kalau tidak ketemu, bisa beli yang baru, kan? Beli yang baru? Kok kamu bisa bilang dengan santai gitu? Aku pulang jauh-jauh dari Amerika cuma buat beli cincin nikah. Kamu bilang nggak bisa dipakai. Aku nggak ngomong apa-apa langsung beli yang baru. Tapi kamu malah nyopotin. Yuan Hao, kamu mau apa sih? Sejak aku pulang ke Cina dan melamarmu, nggak cuma nggak ada semangat. Kamu juga pesimis mulu seharian. Atau aku yang harus inisiatif ngasih tahu semua orang? Kita mau nikah. Hari ini kamu malah nyopotin cincin nikahmu. Aku benar-benar curiga kamu sengaja. Shan, ngomong gitu nggak ada gunanya. Kamu meragukan karakterku. Bahkan kalau aku nggak mau nikah sama kamu, aku nggak sengaja nyopotin cincinnya, kan? Kamu sengaja. Karena kamu nggak mau nikah sama aku sama sekali. Kalau kamu benar-benar peduli sama hubungan kita. Masa iya sih? Aku lebih milih jadi pacar pengganti Mao Xiaon. Daripada nawarin beli cincin nikah buat kita berdua. Kalau kamu benar-benar sayang aku, masa iya kamu bisa gitu aja? Terlepas. Kenapa kamu dendam Mao Xiaon? Ini apaan sih? Cuma kehilangan cincin doang kan? Perlu nggak sih histeris gitu buat fitnah aku? Lagipula, tetap aja salahku. Kok bisa berubah kayak gini? Aku kasih tahu ya, cincinnya nggak bakal ketemu. Kita nggak jadi nikah. Jangan angkat. Hah? Oh alah. Akhirnya kamu ngeluarin isi hati yang paling jujur. Gone. Iya kan? Aku nggak ada yang mau dikatakan. Desain pipa di bawah lantai 4 bermasalah. Tamu sebelumnya juga pernah ngalamin hal yang sama. Nggak ketemu. Udah, nggak usah dipikirin. Kamu tidak melakukannya sendiri. Dengan mengatakan itu, maksudmu kamu tidak ingin bertanggung jawab lagi. Aku bisa mengerti perasaanmu.
Tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena pipa airnya langsung turun. Terhubung ke pipa pembuangan kota. Di mana aku bisa mencarikannya untukmu? Apakah itu mungkin? Cincinku. Tidak langsung jatuh ke pipa pembuangan kota. Itu tersangkut di lantai 2. Atau di pipa-pipa kamar di lantai 1. Tidak mustahil. Aku membuka kamar 201 dan 11. Bisakah aku mencari satu kamar satu persatu? 201 sekarang ada tamu. Bagaimana aku bisa mengusirnya? Selain itu, kali ini, semua orang di departemen teknik sudah pulang. Jangan khawatir tentang teknik setelah bekerja. Aku bisa memanggil pekerja sendiri. Bisakah kamu menemaniku ke lantai 2? Ayo kita bicarakan dengan tamu itu. Oak. Aku akan menunjukkannya padamu. Shanshan. Ada APA? Ya. Aku ibumu. Kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa melihatnya. Kenapa kamu marah lagi dengan Yuan Hao? Aku tidak ingin bicara. Shanshan, apa yang membuatmu sedih? Ceritakan pada ibumu. Ibu yang akan memutuskan untukmu. Yuan Hao memberikan cincin pernikahan yang kuberikan padanya. Apakah jatuh ke saluran pembuangan hotel? Kamu dan aku punya kamar. Suasana baik hancur karena dia. Kehilangan cincin inisial tidak membawa keberuntungan. Aku bilang padanya jika dia tidak bisa menemukan cincinnya, jangan menikah. Dan dia bilang, tidak. Bagaimana bisa begitu? Kamu memakai cincinnya di depan banyak orang. Bagaimana bisa tidak menikah? Ibu, aku mau cerita sesuatu. Yuan Hao bukan lagi Yuan Hao yang ada di hatiku. Aku takut aku bukan Shanshan yang dia bayangkan. Dalam 10 tahun, dunia telah berubah. Bisakah orang tetap sama? Bagaimana dengan yang lain? Ketika dia sedang mencari Susan, apa yang dia cari? Dia sama sekali tidak ingin menikahiku. Hanya berpura-pura. Ibu, apa yang kamu lakukan? Aku meninggalkan sesuatu di rumah saudariku. Aku akan segera kembali. Pak Yuan, aku datang tanpa diundang saat ini. Sangat lancang. Kita semua keluarga. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Laju pula, APA? Atau pernikahan Shanshan dan Yuan Hao? Haha, kamu sedang di rumah sakit saat itu. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak. Lihat berapa hari kita sudah kembali. Pasti ada penjelasan untuk pernikahan mereka. Hei, tidakkah kamu berpikir? Ini Shanshan kita yang tidak bisa menikah, kan? Terus menunda-nunda. Kenapa rasanya seperti mengintimidasi kita yang yatim piatu? Ibu janda. Tahu. Istri, kata-katamu serius. Betapa baiknya dirimu, Shanshan. Benar ini kita? Hahaha, Shanshan makan malam di rumah kita. Tian, dia pergi dengan senang bersama Yuan Hao. Lalu aku tidak tahu pikiranmu. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Kamu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, kan? Yuan Hao. Kehilangan cincin pernikahan yang diberikan Shanshan padanya. Hei, ini hanya kesalahan Shanshan kita. Terlalu jujur dan bijaksana. Terlalu menjaga muka untuk Yuan Hao. Semua air pahit. Telan semuanya di perutmu. Pak Yuan, berikan aku kata yang menyenangkan hari ini. Apakah pernikahan ini atau tidak? Tidak. Aku tidak pernah bilang tidak akan menikah. Lalu kamu lihat. Shanshan bertanya tentang pasporku saat makan malam tadi malam. Aku membuat pernyataan, kan? Tapi itu
Bagaimanapun juga, pernikahan adalah urusan anak-anak. Gagasan terakhir adalah agar mereka mengambil keputusan sendiri. Karena masalahnya bukan pada kamu. Maka itu ada pada Yuan Hao. Kamu sebagai ayahnya. Kamu punya tanggung jawab untuk meyakinkannya. Berikan kami Shanshan penjelasan. Jika kamu setuju untuk menikah, lakukan segera. Berhenti bermain-main. Ibu, kamu sudah kembali. Aku. Pintertide Actor Kunsi. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan marah. Cincinnya sudah kembali. Tidakkah kamu pikir barang yang ditemukan di selokan itu kotor? Bagaimana aku mendapatkan cincin ini kembali? Tidakkah kamu ingin bertanya kepada siapa aku mengirim email? Apa yang kamu tulis? Aku sedang menulis surat kepada pengacara. Aku ingin menggugat hotel. Santai saja. Tidak, cincinnya sudah ditemukan. Untuk apa kamu menggugat hotel? Ada sesuatu yang jatuh di kamar mandi. Hotel berkewajiban membantu mencari. Ada masalah dengan desain selokan wastafel kamar mandi. Itu sebabnya barangnya jatuh. Bahkan jika sesuatu ditemukan, hotel harus meminta maaf kepada kami. Aku tidak sengaja menjatuhkan cincin di tanganku. Kolam tidak ada hubungannya dengan hotel. Yuan Hao, kamu berbicara untuk siapa? Aku akan beritahu jika ini terjadi di Amerika. Bayar mereka sampai mati. Oke, aku tahu ini di Cina. Jadi aku meminta pengacara untuk bersikap sopan. Hanya meminta maaf. Tidak ada kompensasi. Tidak, kamu tahu, aku hanya di sini. Berapa banyak usaha yang harus aku lakukan? Hotel sangat kooperatif. Coba, departemen teknik mereka sudah tutup. Aku pergi luar untuk mencari kerja sendiri. Mereka tidak keberatan. Hey, APA yang kamu ketahukan? Pekerja yang kamu sewa sendiri. Ya, Siapa yang menghabiskan uangnya? tentu saja aku yang menghabiskannya. Kamu baik-baik saja. Aku harus minta pengacara menambahkan satu lagi sekarang. Semua biaya harus dibayar oleh hotel. Tidak. Shanshan. Shanshan, kupikir kamu akan senang jika aku mendapatkan cincinnya kembali. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu rewel. Rewel. Itulah perbedaannya. Ketika aku menghadapi masalah, hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah hukum. Lalu diselesaikan secara pribadi. Kamu pikir tidak apa-apa mengembalikannya. Tapi menurutku, Hotel harus membayar kesalahan manajemen mereka. karena sangat mungkin, tamu di masa depan akan menghadapi masalah yang sama. Aku melakukan ini demi moral publik. Kamu tidak boleh terlalu egois. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan cincin ini kembali. Karena aku pikir cincin ini sangat penting bagi kita. Kamu menghabiskan semua energimu hanya untuk meminta pertanggungjawaban hotel. Aku tidak tahu apa yang membuatmu bimbang. Apa hubungannya dengan kita? Apa artinya bagi kita? Aku menyebut ini kesadaran hukum. Karena hal seperti ini, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Serahkan saja pada pengacara. Kamu saja masalah. Aku tidak tahu di mana cincin itu tersapu air. Aku sudah mendapatkan cincinnya kembali. Tugasku selesai. Aku sarankan kamu menghapus surat ini. Kamu sengaja melakukannya. Karena kamu sama sekali tidak ingin menikah denganku. Itulah perbedaannya. Ketika aku menghadapi masalah, hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah hukum. Lalu diselesaikan secara pribadi. Hei, kenapa kamu belum tidur? Ibu, kamu kemana saja? Kenapa lama sekali baru kembali? Aku pergi ke rumah Yuan. Meminta penjelasan untukmu. Ibu, kenapa tidak berdiskusi denganku dulu? Kamu langsung pergi begitu saja. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Lagi pula, hari ini aku sudah memberikan ultimatum kepada Lau Yuan. Dia juga setuju untuk mengajukan paspor. Hei, Lajapila, aku harus mengirim ayah dan anaknya ke Amerika untuk menikah. Ibyo, apa hakmu untuk mengambil keputusan untukku? Bukankah itu alasan kita kembali?
Bagaimana jika aku tidak ingin menikah sekarang? Shen Shen, kamu marah? Bisa kamu katakan itu? Aku sadar. Begitu banyak hari. Aku sudah memikirkan itu. Masalah cincin tadi malam hanya pemicu. Itu bukan masalahnya. Aku tiba-tiba merasa. Aku tidak ingin menikahi Yuan Hao. Kalau begitu kamu belum menunggu sia-sia selama 10 tahun. Dan semua kerja keras belakangan ini sia-sia. Ada Shen Shen. Aku benar-benar kesal denganmu. Bicaralah di belakang pintu tertutup. Ibu, jangan membujukku. Pernikahan adalah keputusan rasional. Tapi kamu harus mengikuti perasaanmu. Aku sudah pulang begitu banyak hari. Semuanya terasa salah. Sebenarnya, tidak masalah besar apakah kamu menikah atau tidak. Lagi pula, aku tidak akan memintanya untuk menikahiku lagi. Aku tidak bisa menyakiti harga diriku. Aduh itu. Aku kesal. Aku kesal. Ya Tuhan, aku kesal. Aku kesal. Aku kesal. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Biasa malam ini, aku keluar untuk menghirup udara. Kamu tidak pergi menemani pacarmu malam ini. Apa yang kamu lakukan keluar jalan-jalan? Aku baru saja meninggalkan rumahnya. Kebetulan sekali. Ini kebetulan. Oh, benar. Kamu bantu di dalam itu beberapa hari lalu. Aku belum sempat. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Tidak masalah. Tidak memakai bantuan. Mereka tidak menyukaimu lagi. Kembali dan terus katakan hal-hal baik tentangmu. Nah, begitulah. Mereka tidak perlu mendorongku untuk menikah setidaknya 6 bulan. Orang tuamu orang baik. Ya, aku pikir mereka adalah orang tua terbaik di dunia. Sebenarnya, aku masih sedih karena berbohong kepada mereka. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Itulah yang salah denganmu. Kamu dan itu yang telah dibangun begitu lama. Aku tidak mengatur mereka untuk bertemu sekalipun. Untungnya aku tidak bertemu. Kalau tidak, dia akan berbahaya jika seperti itu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Lalu kamu tidak bisa terus menyembunyikannya. Itu akan terbongkar suatu hari. Bisakah kamu menyembunyikannya untuk sehari? Aku punya banyak masalah sekarang. Jangan terlalu kesal. Kamu masih mendapatkan makan malam itu kemarin. Apa yang aku pukul? Kamu memukul seorang kerabat? Aku berjanji pada ayahmu. Merawatmu seperti keluarga. Apakah kamu menyesal mengatakannya? Meskipun aku mengatakan ini setelah minum terlalu banyak. Tapi aku seorang pria. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Pria sejati. Ayo jadi teman. Oke, kamu agak seperti pria juga. Tidak peduli padamu? Sekarang adalah titik terendah dalam hidupku. Selalu berterima kasih pada orang yang menolongmu saat kamu terjatuh. Terima kasih teman. Lembah apa? Putus lagi. Lembah sendirian. Bebas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, kurasa begitu. Kamu tidak bilang cepat. Semuanya sudah berakhir. Tapi hari ini aku di rumah sakit dan aku melihat mereka lagi. Aku juga dimarahi lagi oleh wanita itu tanpa alasan. Dan kamu tahu apa? Aku yang tapi tidak bisa bicara. Aku harus berpura-pura di depan mereka. Hei Mak, bisakah kamu mengerti perasaan itu? Aku ingin tahu ketika wanita itu memarahimu. Apa yang dilakukan Xingyan? Mereka berselingkuh. Apa yang bisa dia katakan? Hei, aku tidak mengerti. Apa yang kamu lihat padanya? Bukan, dokter mata. Kamu buta. Aku sudah seperti ini. Kenapa kamu masih memarahiku? Turun adalah teman. Yang kurang kamu sekarang adalah seseorang yang memarahimu di sampingmu. Seseorang yang bisa memarahimu. Bagaimana kalau ini? Aku akan ke rumah sakit besok. Aku pukul dia. Aku akan ambil nafas ini untukmu. Ya, jangan pergi ke sana. Ada apa? Jangan lihat aku terlihat sangat lembut. Aku cukup jago berkelahi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak berkelahi, aku harus pergi juga. Kalau tidak, bagaimana aku bisa disebut teman? Tidak, apa yang akan kamu lakukan jika seseorang melukaimu? Tidak masalah jika aku terluka. Bukan rumah sakit, dekat dengan ruang gawat darurat. Setelah itu, ada begitu banyak dokter di rumah sakit ini. Semua orang mobilnya, Kak. Aku tidak mungkin bisa menggantung di sana, kan? Bahkan jika aku terluka, aku bisa menuntutnya. Aku hebat. Aku tuntut dia sampai mati. Pengacara seperti apa yang aku cari? Bagaimana aku bisa dilukai olehnya? Seharusnya aku memukulinya di mana-mana. Aku biarkan rumah sakit naik turun. Semua orang tahu wajah asli Kak Zeng. Jangan bodoh lagi. Aku tidak akan membiarkannya mengganggu lagi. Mulai hari ini, aku temanmu.
Aku takkan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Paham? Kau paham apa yang kukatakan? Kau ingat. Jangan hentikan aku. Aku takkan pergi sampai besok. Jika aku sampai terluka, sebagai ganti teman yang bisa diandalkan seperti ini, menurutku itu sepadan. Terima kasih.